Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di salah satu rumahnya dalam rangka menunaikan ibadah yang sangat amat mulia, ibadah yang sangat amat agung, yaitu talab ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i, yang dimana ilmu syar'i adalah pokok atau sumber dari segala kebaikan. Kata Imam Ibnu Qayyim
al-basmalah. Betul atau tidak? Dulu awal-awal kitab Makarim Akhlak sudah pernah kita bahas ya, syarah atau penjelasan tentang kalimat al-basmalah. Sudah ya? Dan kita ulangi secara ringkas lagi. Secara ringkas saja karena sudah kita bahas, kita ulangi secara ringkas dalam rangka untuk murajaah. Kata Allah, kalimat al-basmalah ini merupakan kalimat yang sangat amat agung. Dan sudah sampaikan juga kalimat al-basmalah itu dibaca lengkap atau ditulis lengkap dalam dua keadaan saja. Dalam dua keadaan saja. Yang pertama kapan kalian? Ahsanullah, membaca awal surat Al-Qur'anul Karim. Maka kalau kita ingin membaca awal surat ya, seperti awal surat Al-Fatihah atau awal surat Al-Baqarah atau awal surat Al-Imran dan seterusnya, maka kita membaca al-basmalah secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Isti'adzah dulu, kemudian basmalah secara lengkap, kemudian membaca awal suratnya. Baik. Adapun kalau membaca ya tengah-tengah surat atau mungkin akhir surat, maka tidak perlu membaca basmalah. Cukup isti'adzah, kemudian langsung apa? Membaca ayatnya. Saya paham ya? Baik, itu keadaan pertama. Keadaan kedua, kita mengucapkan atau mungkin menulis basmalah secara lengkap ketika kapan? Baik, ahsanullah, menulis surat. Jadi kalau misalkan seorang teman mungkin mau menulis surat kepada temannya, yaitu mungkin anak, ibunya dan sebagainya, intinya menulis surat atau juga menulis kitab, maka menulis basmalahnya secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun selain dua keadaan ini, maka cukup dengan membaca bismillah saja, seperti ketika makan atau ketika mau wudu ya, atau ketika keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Saya paham ya? Yang demikian dalam rangka meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai al-basmalah secara lengkap, maka kita pun juga memakainya secara lengkap. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan dengan bismillah saja, maka kita pun juga mencukupkan dengan bismillah saja. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip mereka adalah yaduruna ma'as sunnah haitsu darat. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Sunnah ke arah kanan, sunnah ya mengajari untuk melengkapkan kalimat basmalah, maka mereka pun ikut melengkapkan kalimat basmalah. Namun kalau seandainya sunnah hanya mencukupkan dengan bismillah saja, maka mereka pun juga ikut mencukupkan dengan bismillah saja, dengan perinci yang sudah anak sebutkan. Rahimahullah, para ulama rahimahullah ketika memulai kitab-kitab mereka dengan kalimat al-basmalah bismillahirrahmanirrahim, ini karena ada beberapa faktor, karena ada beberapa sebab. Yang pertama apa kira-kira? Yang pertama apa? Alasan yang pertama apa? Dalam rangka meneladani Al-Qur'anul Karim.
itu kan awal hurufnya kan ba, bi. Dalam bahasa Arab ba di situ fungsinya sebagai lil isti'anah, untuk meminta tolong. Ya, ada tulisan yang ditulis itu baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, dalam rangka bertabaruk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdasarkan Allah, dalam kalimat basmalah ini ada 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-asmaul husna. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang al-husna, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya. Jadi misalnya, kalau doa adalah doa masalah, meminta kepada Allah. Kalau kita meminta rezeki, maka sebut nama Allah Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni. Kita meminta ilmu, ya Alim, alimni. Kita meminta ampunan, maghfirah kepada Allah, maka sebut ya Ghafur, ya Ghaffar, ighfirli. Kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebut ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Saya paham ya? Baik. Dan dalam Asmaul Husna itu terkandung 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam Al-Basmalah ada 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin untuk murajaah juga, ada berapa jumlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada berapa? 99. Baik, ada jawaban lagi mungkin? Tidak terbatas dengan bilangan. Baik, ahsantum. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Dalilnya adalah sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajari seseorang untuk berdoa. Ya, ada beliau mengajari
dengan nama tersebut, diminta dengan nama tersebut. Apabila seorang hamba berdoa kepada Allah dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkannya, Allah akan memberikan kepada hamba tersebut. Bismillahil A'zam. Kemudian pada Allah, nama Allah ini memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nama-nama yang lainnya. Ada yang masih ingat mungkin keistimewaan nama Allah yang tidak dimiliki oleh nama-nama yang lainnya? Tidak dimiliki oleh nama-nama yang lainnya, seperti Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau Ar-Rabb atau Al-Malik. Tidak punya keistimewaan tersebut. Ada yang masih ingat mungkin? Yang pertama, nama Allah adalah fondasi dari seluruh al-asmaul husna. Nama Allah adalah fondasi dari seluruh al-asmaul husna. Oleh karena itu, para jemaah rahimahumullah, kalau kita perhatikan, mesti nama Allah itu berada di depan. Kalau kita basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah dulu yang disebut sebelum Ar-Rahman, sebelum Ar-Rahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahimillah, bukan, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya, dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah dulu, Ar-Rahman baru Rabbil alamin, baru Ar-Rahmanirrahim, baru Maliki Yaumiddin. Demikian pula dalam akhir-akhir surat Al-Hasyr, Allah berfirman, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Disebut nama Allah dulu, huwa Allah, dia Allah. Sebelum Allah menyebut alimul ghaibi wasyahadah, sebelum Allah menyebut ar-rahman ar-rahim. Demikian pula ayat setelahnya, Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam, dan seterusnya. Sebelum menyebut nama al-malikul quddusus salam, disebutkan dulu nama Allah. Maka nama Allah adalah fondasi terhadap seluruh al-asma al-husna. Saya ulangi ya. Yang kedua, bahwa nama Allah itu mengandung makna-makna semua al-asmaul husna secara umum. Jadi makna semua al-asmaul husna secara umum itu terkandung dalam nama Allah. Dan al-asmaul husna itu perincian, merupakan perincian. Itu keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, kalau kita berdoa memakai kata-kata ya Allah misalkan, maka alif lamnya, alif lam itu tidak boleh hilang. Kita harus mengucapkan ya Allah. Adapun nama-nama yang lainnya, entah itu Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau Al-Hayyu atau Al-Qayyum atau Al-Malik atau Al-Alim, maka kalau ada harfun nida, huruf nida, yaitu ya, misalkan kita mau memakai ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Razzaq, ya Malik, ya Ghafur, maka alif lamnya harus hilang. Alif lamnya harus ditiadakan. Tidak boleh kita mengatakan ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, ya Al-Hayyu, ya Al-Qayyum, tidak begitu. Tapi ya Hayyu, ya alif lamnya hilang. Berbeda dengan nama Allah, alif lamnya harus ada. Ini keistimewaan yang ketiga.
Keistimewaan yang keempat, nama Allah itu adalah nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan Syekh Abu Razak sendiri dalam kitab Fiqhul Asma'ul Husna, Fikih Asma'ul Husna, beliau menyebutkan, beliau meneliti bahwa nama Allah disebut di dalam Al-Quran lebih dari 2.200 kali. Adapun nama lainnya tidak sampai ke bilangan tersebut. Saya paham ya. Keistimewaan yang kelima, bahwa mayoritas zikir-zikir yang ada atau bahkan semua zikir-zikir yang ada itu pasti ada nama Allah. Pasti ada nama Allah. Contoh, at-takbir. Apa itu takbir? Apa itu takbir? Ucapan apa takbir? Allahu Akbar. Pakai nama Allah. At-tasbih. Apa itu tasbih? Subhanallah. Pakai nama Allah. At-tahmid. Apa itu tahmid? Alhamdulillah. Al-hasbalah. Apa al-hasbalah? Hasbiyallah. Hasbiyallah. Pakai nama Allah. Al-hawqalah. Apa al-hawqalah? La hawla wa la quwwata illa billah. Pakai nama Allah. Al-istirja'. Apa istirja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai nama Allah. Saya paham ya. Zikir-zikir yang ada itu memakai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaan nama Allah yang tidak dimiliki oleh nama-nama yang lain. Nah, rahimahullah, berkaitan dengan nama Allah, sekarang kita bahas adalah arti atau tafsir atau makna dari nama Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan nama Allah. Kata beliau, Allah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Allah adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah. Ini ada Allah. Allah adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah. Nah, sifat uluhiyah ini tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah. Sifat uluhiyah itu khusus untuk Allah. Selain Allah, entah kalangan para malaikat atau para nabi atau orang saleh, mereka semua tidak memiliki sifat uluhiyah. Yang punya sifat uluhiyah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang berhak diibadahi, yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dialah Allah satu-satunya zat yang memiliki sifat uluhiyah. Adapun yang tidak memiliki sifat uluhiyah tidak berhak disembah. Saya dipahami ya? Jadi Allah adalah zat yang memiliki sifat apa? Uluhiyah. Wal ubudiyah ala dzatihi karim, dan Allah adalah zat yang diibadahi oleh seluruh makhluknya. Allah adalah zat yang diibadahi oleh seluruh makhluknya. Sudah Anda sampaikan bahwasanya ibadah ada berapa macam? 2 macam. Santi. Yang pertama apa? Ibadah apa? Kurang jelas apa? Kauniyah. Santi. Ibadah kauniyah. Ibadah kauniyah. Yaitu al-qudur bi'amrillah. Tunduk kepada perkara Allah atau takdir Allah. Itu ibadah kauniyah. Maka semua makhluk Allah pasti melakukan ibadah kauniyah. Baik mukminnya atau kafirnya atau hewannya, semuanya melakukan ibadah kauniyah. Apabila Allah telah mentakdirkan,
Baik, itu nama Allah. Sekarang kita kembali ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, atau Penyayang, Maha Penyayang, Maha Pengasih saja. Ar-Rahman Ar-Rahim, kedua nama ini mengandung sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak sama dengan kasih sayang
wa sya'nuha kabir. Faqad aqsama Allah 'azza wa jalla fi surati asy-syams 'ala nafsil muflihati wa muflihati bi'alim min makhluqatil kibar adallati 'ala 'azamatihi subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdullah, an-nafsu atau jiwa yang dimiliki insan, seorang manusia, itu urusannya atau perkaranya sangat agung. Urusan jiwa, urusan nafsu, jiwa manusia itu urusan yang sangat amat agung. Jiwa itu sangat amat agung. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan jiwa yang beruntung dan juga jiwa yang tidak beruntung. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa? Jiwa. Allah gandengkan sumpahnya Allah dengan jiwa tersebut dengan sumpahnya Allah dengan beberapa makhluk Allah yang besar. Dalam surat Asy-Syams, kalau kita bahas Asy-Syams itu ayat 1 sampai 10, itu isinya sumpah. Sumpah. Allah berfirman misalkan wasyamsi wadduha, demi matahari dan demi sinarnya matahari. Allah bersumpah dengan matahari karena matahari termasuk makhluk Allah yang besar, termasuk makhluk Allah yang agung, yang menunjukkan akan kekuasaan, akan kebesaran, akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qamari idza talaha, dan demi rembulan yang mengiringi matahari tersebut. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang yang mengikat bumi. Jadi kalau siang kita bisa kelihatan semuanya, itu maknanya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam yang menutupi bumi. Di kalau malam sulit bagi kita untuk melihat, kecuali kalau kita pakai lampu misalnya. Was samai wa ma banaha, dan demi langit ya, dan juga demi bangunan langit. Ada juga yang mengatakan demi yang membangun langit. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan apa yang dibentang. Wa nafsin wa ma sawwa, dan demi jiwa dan apa yang disempurnakan oleh Allah SWT. Jadi jiwa itu Allah sempurnakan, baik dari sisi fisiknya maupun dari sisi fitrahnya. Jiwa yang terlahir itu di atas fitrah at-tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah." Tidaklah seseorang atau seorang bayi yang lahir melainkan dia lahir di atas al-fitrah, yaitu di atas
jiwanya. Al-falah kata para ulama adalah al-fawzu bil matlub wal najatu minal mahdzur, yaitu meraih apa yang dia inginkan dan selamat dari apa yang dia hindari. Itu makna al-falah, meraih apa yang dia inginkan dan terhindar, selamat dari apa yang dia hindari. Saya bagi itu ta'ala anza sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Beruntung karena dia dengan mensucikan jiwanya, dia dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dengan wa khaba man dassa, sungguh celaka, sungguh sengsara, sungguh binasa orang yang mengkotori jiwanya. Na'udzubillahi. Ini bahasan kita. Nah, Syekh Habibullah qalu azza wa jalla ta'ala man zakah aslu zakat az-ziyadatu fil khair wal murad bil ayat huna anna man sa'a bi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istighfar min at-ta'ati wal khairat wal ibti'ad 'an syururi wa sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. Makna dari ayat tadi kata Syekh Al-Ghazali Al-Badr Habibullah, sesungguhnya barang siapa yang dia berusaha untuk mensucikan dirinya, dia berusaha untuk memperbaiki jiwanya, mensucikan jiwanya dengan cara memperbanyak ketaatan kepada Allah, dengan cara memperbanyak amal-amal kebaikan, dan dengan cara menjauh dari kejelekan-kejelekan, menjauh dari maksiat-maksiat, tahaqqaqa falahu, maka dia akan meraih al-falah, akan meraih kemenangan, akan meraih keberuntungan di dunia wal akhirah. Saya pahami itu. Sebaliknya Allah azza wa jalla wa qad khaba man dassa, adapun firman Allah, sungguh telah celaka orang yang mengotori jiwanya, maka kata beliau fal 'asi qad akhfa nafsahu karimata bi fi'li al-atham wa qamaraha bil rada'il wal khasa'is wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'li al-'uyub hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan munhabbatan wastahaqqa bidzalika al-khaybat wal khusran wal 'iyadu billah. Orang yang pemaksiat, dia hakikatnya mengkubur jiwanya yang mulia dengan kejelekan-kejelekan, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, na'udzubillah mindzalik, sehingga jiwanya menjadi jiwa yang dani'ah, yang wadi'ah, jiwa yang hina, yang rendah, yang jelek, na'udzubillah mindzalik. Sehingga ketika jiwanya menjadi jiwa yang jelek, jiwa yang hina, maka dia berhak mendapatkan kesengsaraan, berhak mendapatkan apa? Kerugian. Na'udzubillahi mindzalik. Dan beliau menukil ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fan nufusus syarifah la arda min al-asya'i illa bi'alam. Jiwa yang mulia, jiwa yang baik, maka jiwa tersebut tidak akan ridho terhadap hal-hal yang jelek. Yang diinginkan oleh jiwa tersebut adalah hal-hal yang tinggi dan mulia, ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, wa nufusud dani'ah taqumu hawla dana'at wa tawaiha kama yaqul dubab al-aqdar. Adapun jiwa yang jelek, jiwa yang hina, maka dia akan mengimani hal-hal yang jelek. Ya, seperti sebagaimana lalat itu akan mencel kepada hal-hal yang kotor. Seperti itulah jiwa yang jelek ibaratnya seperti apa? Lalat akan mencelok, nemplok kepada hal-hal yang busuk, yang jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Fa-nafsu syarif al-'aliyyah la tadul wa la tawa'ish. Jiwa yang mulia, jiwa yang baik, jiwa yang tinggi tidak akan ridho terhadap kedzaliman, tidak akan ridho terhadap kekejian, tidak akan ridho terhadap pencurian, tidak akan ridho terhadap khianat. Adapun jiwa
Kalau jiwanya jelek, hina dan naudzubillah min dzalik, maka akan condong untuk mengamalkan hal yang jelek. Innan nafsa ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa mereka kepada kejelekan. Naudzubillah min dzalik. Maka Syekh walamma kana tazkiyatun nafsi bihadhihi al-ahamiyati wajaba 'ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yu'na biha inayatan fatiqatan wa an yujahida nafsahu fi hayati 'ala tahqiqi hadhihi al-ghayat al-hamidah liyumtiha fi dunyahu wa ukhrahu wa yan'ama bis-sa'adati al-haqiqiyyah. Oleh karena itu kalau kita tahu bahwasanya qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, sungguh celaka, sungguh binasa, sungguh sengsara orang yang mengkotori jiwanya. Maka kita tahu bahwasanya tazkiyatun nufus itu merupakan perkara yang sangat amat agung. Tazkiyatun nufus merupakan perkara yang sangat amat urgen. Kalau kita sudah tahu tazkiyatun nufus perkara yang sangat amat urgen, maka kita wajib perhatian terhadap tazkiyatun nufus. Kita wajib menjihati jiwa kita untuk mensucikan jiwa kita. Tujuannya apa? Agar kita meraih qad aflaha man zakkaha, agar kita beruntung di dunia wal akhirah. Kalau enggak, dan kita akan sengsara, akan celaka. Dan kata Syekh Hafizahullah, fa inna lin-nafsi 'ala al-muslimi haqqan kama qala sallallahu. Sesungguhnya jiwa itu, jiwa kita itu memiliki hak atas diri kita. Jiwa kita itu memiliki hak atas diri kita yang harus kita tunaikan. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, ya, hadisnya nomor 1968. Nabi Sallallahu bersabda, wa li nafsika 'alaika haqqan, wa li nafsika 'alaika haqqan. Jiwamu memiliki hak atas dirimu, alias dirimu wajib menunaikan hak-hak jiwamu. Dan Syekh menyebutkan dua kelompok yang salah memahami hadis tersebut. Karena ada orang-orang yang salah dalam memahami hadis tersebut, ya, dan salah paham terhadap firman Allah, salah paham terhadap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat berbahaya, karena tidak ada penyimpangan yang muncul, melainkan disebabkan kegagalan paham terhadap firman Allah dan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abdullah, wa yukhti'u man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bil-tashdidi 'alaiha wa hirmaniha min huquqiha allati qadara Allah subhanahu an-nufus 'ala al-ihtiyaj ilaiha. Sebagian orang, ya, salah dalam menafsirkan hadis tadi, wa li nafsika 'alaika haqqan, dan jiwa memiliki hak atas diri, sehingga dia berpikir bahwasanya cara mentazkiyatun nufus, cara mensucikan diri, ya, cara mensucikan diri adalah dengan keras terhadap jiwanya sendiri. Namun lagi, sebagian orang itu beranggapan, mengira bahwa cara tazkiyatun nufus, cara tazkiyatun nafs, cara mensucikan jiwa adalah bitashdidi 'alaiha, dengan keras terhadap jiwanya. Sehingga apa? Sehingga orang tadi itu melarang jiwanya untuk mendapatkan hak-haknya, yang dimana jiwa itu sangat butuh terhadap hak tersebut. Contoh misalnya ini, orang
Jiwa itu benar, tidur. Kan seseorang yang tidur, kan seseorang mengatakan usolli wa aku sholat dan juga apa? Tidur. Saya dipahami. Demikian pula mungkin sebagian orang menganggap cara tazkiyatun nafas adalah dengan fokus ibadah, sehingga anak tidak mau menikah. Ini juga buruk, berlebihan. Karena jiwa itu butuh pada pernikahan. Ketika seseorang tidak menikah, maka dia tidak memberikan jiwanya haknya. Padahal jiwanya butuh pada pernikahan. Saya paham ya. Ini bentuk tazkiyatun nafsi yang hulu, yang terlalu berlebihan, sehingga dia sangat keras pada jiwanya, sehingga dia tidak memberikan kepada jiwanya hak-haknya. Sebaliknya, ini kelompok yang ekstrim kiri, yang terlalu meremehkan tazkiyatun nafsi. Kama yuhtilu man yadhunnu anna haqqan nafsi yakunu bil tafrid wa ihmal siyasatiha wa tarkiha mughalisatan fi syahwatiha wa nahwi dzalik. Sebagai orang mengira cara untuk menunaikan hak jiwa adalah dengan membiarkan jiwa tersebut tenggelam di dalam syahwat-syahwatnya. Ini bagi mereka kan jiwa punya hak, kan sudah. Jadi kalau ingin minum khamr biarkan, jangan larang minum khamr misalnya. Alhamdulillah, ini orangnya apa? Meremehkan. Saya bilangnya, nah kata Syekh, wahai antakuna tazkiyatun nafsi bimithli dzalik, bal tazkiyatun nafsi takunu bil masalik asy-syar'iyyah wa bil tarassuq wal i'tidal fal ifrata wal tafrita bal biluzumi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihil qawim. Ya. Tazkiyatun nafs
dalil yang sangat penting dalam hal tazkiyatun nafsi yang bisa membantu seorang muslim untuk mensucikan jiwanya dan untuk mengembangkan jiwanya, untuk membersihkan jiwanya dari hal-hal yang mengotorinya. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahimahullah mengkaji dari Syekh, dan beliau memulai dengan al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Ini cara yang pertama. Kaidah yang pertama adalah tazkiyatun nafsi, yaitu at-tauhidu aslu ma tazku bin nufus. Tauhid adalah pondasi penyucian jiwa. Alias tanpa tauhid jiwa tidak mungkin suci. Tanpa tauhid mustahil jiwa itu suci. Saya tanya, karena kalau jiwa itu tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berbuat kesyirikan, maka jiwa tersebut adalah jiwa yang kotor. Alhamdulillah. Kata Syekh, at-tauhid huwa al-ghayatu allati min ajliha khalaqana Allah 'azza wa jalla wa awjadana. Qala subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tauhid adalah tujuan, adalah hikmah yang Allah menciptakan kita karena hikmah tersebut. Jadi hikmah diciptakannya kita sekarang ada di dunia ini, apa sih hikmahnya? Apa tujuannya? Yaitu agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya surat Ad-Dhariyat ayat ke-56. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepada. Ini hikmah adanya kita di dunia ini, hikmah hidupnya kita di dunia ini untuk hanya beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalkan ayat ini, realisasikan amal ini, ayat ini, tunaikan ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu dengan cara hanya beribadah kepada Allah, hanya mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengotori amal ibadah dengan kotoran-kotoran syirik, baik syirik kecil atau syirik besar. Wa huwa aidan miqdar da'watil anbiya'i war rusul. Faqad qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan juga pada Allah, di antara keistimewaan tauhid, di antara keutamaan tauhid, yang pertama tadi, tauhid adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Demikian pula di antara keutamaan tauhid, bahwa tauhid adalah inti dari dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah pasti mendakwakan at-tauhid. Tauhid mereka satu sama. Seperti misalkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada masing-masing umat seorang rasul. Apa tugas rasul tadi? An i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, ibadahilah Allah saja, ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, murnikan ibadah hanya untuk Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua para nabi, semua para rasul alaihi wassalatu wassalam pasti mendakwakan at-tauhid. Itu jadi fokus utama dakwah mereka. Ini menunjukkan akan keutamaan
dan Allah merupakan pondasi dari segala zakat, dari segala penyucian jiwa. Tanpa pondasi ini, meskipun membaca Quran, meskipun berdoa, maka mustahil jiwa tersebut menjadi apa? Suci. Dan kata Syekh, kita haruskan poin pertama sedikit. Wa kama anna tauhid huwa aslu ma tasbutu nufus wa tahur, fa inna syirka huwa ashaddu ma yudallisu nufusa wa ya'tiku biha, bal huwa muhbitun li jami'il a'mal. Kalau kita sudah tahu bahwasanya tauhid merupakan pondasi sucinya jiwa, pondasi bersihnya jiwa, maka lawannya tauhid, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan perkara yang paling mengotori jiwa. Bahkan syirik itu membatalkan, menggugurkan, menghapus semua amalan seorang hamba. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar ayat 65. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga telah diwahyukan kepada para nabi sebelummu. Apa wahyu tersebut? La in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna 'amaluk, maka niscaya semua amalmu akan terhapus, akan gugur, akan lenyap. Wa la takunanna minal khasirin, kelak engkau di hari kiamat akan menjadi orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka demikian, apalagi kita. Maka kata Syekh, wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allah 'azza wa jalla abadan liman mata 'alaihi. Demikian pula di antara bahaya syirik yang kedua, yang pertama syirik ya adalah perkara yang paling mengotori jiwa. Kemudian syirik dapat membatalkan semua amalan. Yang ketiga, syirik, pelaku syirik dan tidak akan Allah ampuni selama-lamanya apabila pelakunya meninggal belum bertaubat. Dalilnya surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang levelnya di bawah dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Bahaya yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi pelaku kesyirikan. Wa haramallahu 'azza wa jalla al-jannata 'ala kulli man asyraka ma'ahu ghairuhu. Allah mengharamkan surga bagi pelaku kesyirikan. Dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-76, apa 72? Al-Maidah 72. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan dia masuk surga dan tempat kembalinya di neraka. Wa man dzalima min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berlaku kesyirikan. Faidah itu empat bahaya kesyirikan. Faidah haqqatul 'abdu tauhid hasalat lahu zakatul kamilah. Maka apabila seorang hamba betul-betul bertauhid kepada Allah, dia betul-betul bisa meraih az-zakat, kesucian jiwa. Wa hasalat lahu hidayah wal amn tamam di dunia wal akhirah. Selain jiwanya suci dengan bertauhid kepada Allah, maka dia mendapatkan keutamaan yang lainnya, yaitu apa? Dia mendapatkan hidayah dari Allah, dan dia mendapatkan keamanan yang sempurna fid dunya wal akhirah. Dalilnya surat Al-An'am ayat ke-82. Al-An'am ayat ke-82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka
dan jiwanya pun menjadi suci dan baik. Wa mata ada salah alaiha ma yashubuha min syarri dakhala ala nafsi min ad-danas wa tansiyah bihasabiha. Dan ketika seorang hamba itu mengotori tauhidnya dengan kesyirikan, baik syirik kecil atau syirik besar, maka dia telah memasukkan ke dalam jiwanya kotoran-kotoran, alhamdulillah, sesuai dengan kadar kesyirikannya. Fala zakah nafsi ila tauhid, maka tidak ada penyucian jiwa kecuali dengan mengamalkan tauhid. Wa fadlillahi azza wa jalla bi ibadah, mengisahkan Allah dengan ibadah, wa ikhlasul amal, dan mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah dalam surah ayat 3, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah agama yang murni itu hanya milik Allah. Wala zakat nafsi illa bi tasbih minasyirik dijadikan lain, dan tidak ada kesucian bagi jiwa kecuali dengan suci dari kotoran-kotoran syirik dengan segala bentuk macamnya. Maka pondasi pertama agar jiwa kita suci, agar kita bisa mentazkiyah tentang diri kita, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauh dari kesyirikan dengan segala bentuk macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas kaidah yang kedua, yaitu doa miftah zakatul nufus. Doa adalah kunci dari tazkiyatul nufus. Yang kedua adalah doa. Kita akan bahas tentang masalah doa, adab-adabnya, kemudian syarat-syaratnya, karena doa itu miftah kulli khair. Doa para ulama itu kunci dari segala kebaikan. Doa adalah silah mukmin, senjatanya orang yang beriman, dan doa adalah sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa itu? Coba ulangi. Bid'ah akidah apakah bisa diampuni dosanya? Jawabannya bisa. Apabila orang tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuhan. Taubatan nasuhan itu taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Yang keempat, waktunya masih terbuka, yaitu sebelum nyawa sampai ke kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Dan yang kelima, kalau berkaitan dengan hal tersebut, kita minta maaf, minta menghalang dari kembalikan. Nah, kalau seorang hamba melakukan bid'ah akidah kemudian dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuhan, asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian, bisa diampuni. Saya tahu ya. Jadi seperti itu. Namun kalau seandainya dimaksud ya, orang pelaku bid'ah akidah kemudian dia